Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, bagi para tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga rekan muda yang kami cintai. Suasana di pagi siang hari ini tentunya dalam acara kunjungan Irjen Pol Dr. Andri Wibowo SIK MH MS, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di LPK Kansa Indonesia Center, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Baik, sebelum nanti acara ini dimulai, perkenankan kami dari teman-teman Jaim Production dari Borobudur akan menghiasi suasana di awal perjumpaan kita di pagi siang hari ini. Hadirin seluruhnya, kami ucapkan beribu terima kasih. Sehat semuanya tentunya ya. Baik, di awal perjumpaan kita bersama kedua rekan artis cantik dari kami, bersama Jaim Production yang akan mempersembahkan teman-teman untuk panjenengan semuanya di awal perjumpaan kita. Iya, tadi juga ada mbak-mbak yang cantik kepengen bergabung. Oke, teman-teman semuanya, untuk berkumpul di tengah sini, ayo kita berbahagia bareng-bareng, ayo kita bergoyang bareng bersama Jaim Production. Yuk, bersama dua rekan artis cantiknya dari Jaim Production, ada Puspita Dewi, ada juga Tisha Mega. Aduh, luar biasa ya. Ini luar biasa sekali ini ya pagi hari ini. Ohayo. Apa itu Kak tadi Kak? Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Kalau konnichiwa itu halo. Oh, apa kabar ya semuanya? Boleh dong nanti aku di. Oke. Oke, sebuah lagu pembuka buat adik-adik yang cakep dan ganteng di sini. Nemu kowe pas ati ambiar-ambiare, Pastikan galau. tak tresnani ninggal aku golek banding mugi tombo ngobati ati sing lara. Maju ke sini dong. Maju sini Mas. Sini kakak. Besok nanti tua kowe sing ngerti marang kahanane ati. Asik aku mbok semangati ngusapi lagu sing mrepes mili. Pepujane ati iki Mario kembali wangi. Sabar-sabar no ngomong
Iya, thank you, terima kasih. Suatu teman ya Allah pada Arigato. Arigato. Spesial di kesempatan pagi siang hari ini, kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sobat semuanya. Tentunya bareng-bareng bersama Jaing Production kembali aturkan untuk panjenengan semuanya. Tembang-tembang dipersembahkan. Anjir. Oh iya, mohon maaf yang sebelah sini biar nggak nutupi untuk kamera, nggih. Sini aja semuanya, enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Informasi kami sampaikan di suatan pagi siang hari ini. Sekali lagi untuk teman-teman masih sehat, masih semangat untuk bergabung, tentunya dipersilakan untuk goyang-goyang, bertindang. Semangatnya mana? Oke. Iya, thank you, terima kasih. Kehadiran, yuk. Bersama Jaing Production kembali aturkan teman-teman untuk panjenengan semuanya menghiasi suasana di pagi siang hari ini dalam acara kunjungan Irjen Pol Dr. Andri Wibowo S3 MA/MS. Oke semuanya, yang tahu lagunya bareng ya. Wibowo, ca ca ca, asik. Bareng Jaing Production. Rasane goyang ngombe susu rasa mencucu pesta tuna kowe lah bakal tak maju bunga kedengan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tekan jangan melengkung semuanya dua tiga kowe aku bangga karo
luar biasa dua tepang bersama rekan-rekan artis pendukung di suasana pagi siang hari ini. Tentunya yang dipersembahkan bersama Jaing Production dari Borobudur untuk panjenengan semuanya. Hadirin yang hormati, sekali lagi terima kasih spesial di sebelah siang hari ini. Mungkin nanti ada rekan sahabat dari teman Anda yang kepingin bergabung ya. Tadi sudah ada yang kepingin bergabung Mbak Dewi. Boleh juga bersama Jaing Production. Baik, selanjutnya masih bersama Jaing Production. Kelanganku wis paling tak sayang, bondoku melayang tigo tenang, tangisan bisa rungkat. Terus tulus ku mungkin ngotelan, stop mencintaiku, gawe aku apa semuanya. Oke, semuanya joget bareng di sini bersama Dewi dan Disa. Bareng-bareng lagi ya. Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang, nanti rasa dilarani. Pancen ku akui ku salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu banyak mencintaimu. Sikat Oke, terima kasih. Dan tentunya di siang hari ini akan kami coba kekompakan Anda untuk teman-teman semuanya. Yelnya, ya, siapa kita? Siapa kita?
LPK Kansa. Luar biasa banget, thank you. Semangat luar biasa, thank you, terima kasih. Baik, kembali teman-teman dipersembahkan bersama Joing Production, bersama juga kedua rekan artis cantiknya dari kami, ada Tisa Mega dan juga Puspita Dewi untuk panjenengan semuanya. Oke, ini ada permintaan Kisinan 2, ada Nemen, ada Sanes, tentunya nanti bisa dipenuhi ya. Gimana? Oke, satu persatu nanti dikasih ya, tentunya bareng Joing Production. Oke, dua lagu Nemen. Tresnaku nomor siji pena eleh mung blenjani canggih kowe tega ngarani. Kalau Pak yang mana ya? Yang itu ya? Aduh. Usahaku wis ra kurang matiku wis popolan pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan lagi nyapa kowe konangan mesake sakno
ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, bagi para tamu undangan yang kami muliakan. Bapak Irjen Pol Dr. Andri Wibowo SIK MH MSc, Sekretaris Sumber Pungli, yang kami muliakan juga beserta tim dari Saber Pungli
Menko Polhukam RI. Yang kami muliakan Wakapolres Kota Magelang selaku Kepala UPP Kota Magelang. Yang kami muliakan Wakapolres Magelang selaku Kepala UPP Kabupaten Magelang. Yang kami muliakan beliau Bapak Bambang Suwandarto selaku Direktur Utama LPK Kansa Indonesia Center beserta Ibu Wuk Hong. Yang kami muliakan beliau Bapak Camat Sejang. Yang kami muliakan Kapolsek Sejang. Yang kami muliakan dan Ramil Sejang. Dan juga yang kami muliakan Ketua BKK Bursa Kerja Khusus se-Kabupaten Magelang. Adapun susunan acara akan segera kami mulai. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Saudari Bakti Koi Riana. Dipersilakan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari LPK Kansa kepada beliau Bapak Muhammad Imam Santoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Irjen Pol Dr. Andri Wibowo, SIK MH MSI, beserta tim dari Saber Pungli Menko Polhukam RI. Yang kami hormati Wakapolres Kota Magelang selaku Kepala UPP Kota Magelang. Yang kami hormati Wakapolres Magelang selaku Kepala UPP Kabupaten Magelang. Yang kami hormati Bapak Bambang Suwandarto selaku Direktur Utama LPK Kansa Indonesia Center beserta Ibu Hong. Yang kami hormati Bapak Camat Secang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Secang. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Secang. Dan yang kami hormati Ketua BKK Bursa Kerja Khusus Kabupaten Magelang.
Dan kepada semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Saya di sini selaku mewakili dari keluarga besar LPK Kangsa Indonesia Center mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah berkenan hadir di LPK Kangsa dalam kegiatan kunjungan kerja monitoring dan sosialisasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Irjen Pol Dr. Andri Wibowo, SIK MH MSI. Dari data sebelumnya, untuk jumlah tenaga kerja di Jepang itu dari tahun kemarin dipegang oleh negara tetangga Vietnam, tapi untuk tahun ini dan tahun depan kemungkinan dari negara kita itu menjadi jumlah pengiriman terbesar. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dan arahannya dari Irjen Pol Dr. Andi untuk memajukan bangsa, khususnya untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Dan akhir-akhir ini ada kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu dengan hadirnya beliau di LPK Kangsa Indonesia Center ini diharapkan lebih bisa memberi rasa aman kepada calon siswa-siswi peserta magang ke Jepang. Dan harapannya kita setelah siswa-siswi pulang dari negara Jepang pulang ke tanah air dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, bagi para tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya merupakan sambutan, pengarahan dan sekaligus diskusi kepada beliau Bapak Irjen Pol Dr. Andri Wibowo, SIK MH MSI, Sekretaris Saber Pungli. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, apa lagi tuh? Berkah dalam, banyak ini salam sekarang nih kan. Ohayo gozaimasu. Pak Bambang yang saya hormati sama Ibu, ya, udah kenal nih, ya. Foto itu pajang tuh. Buat ngusir nyamuk apa ngusir apa ini saya ini. Mas Tias, ya. Ternyata driver saya ini juga pembicara jadi barusannya. Kemudian unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Magelang, ya, ada Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat atau Kades gitu. Terus dari Biro Ketenagakerjaan ada di sini ya, Pak Kapolsek. Terus Sinse, Ketua Sinse, Mister siapa dari malam? You, what's your name? Pujita, ya, the head of Sinse. Sinse ya Pak? Jadi saya masuk sini, saya lihat, saya ingat waktu kecil, saya kira ini tempat latihan karate, bahasa Jepang, kanji, gitu kan, buah, gitu ya. Ternyata tempat pelatihan anak-anak kita, ya, sudah anak nih, ya kan, bukan lagi adik kita, anak kita udah, ya kan, usianya kan seusia anak kita Pak, yang nanti dikirim ke Jepang melalui lembaga LPK Kansa Indonesian Center. Ya, terima kasih Mbak Babang ya, bisa memberikan kontribusi yang
ya meskipun kecil tapi mudah-mudahan menjadi besar nanti di kemudian hari ya, untuk anak-anak kita yang memang membutuhkan ruang-ruang berkarya di masa depan ya. Terus para guru ya dari Kansa Center ya, terus maju, terus semangat. Nah, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri, saya juga alumni Jepang loh ya kan. Saya ikut program JIKA tahun 2004, latihan tentang Kobang ya kan. Kobang ada kan Pak ya, community policing bahasa Inggrisnya tuh ya, Koban, Chusaiso ya kan, itu loh di Kobe ya kan, di Kobe di bekas gempa tuh besar diperbaiki, tapi saya sudah modern ya. Jadi Jepang itu kota yang indah, kalau belum pernah ke sana rugi ya. Ya, jadi adik-adik saya semangat lah ya, lihat dunia baru ya, lihat ruang hidup baru, bertemu dengan banyak masyarakat internasional di sana termasuk Jepang. Belajarlah kalian gitu, bagaimana Jepang bisa maju ya, orang China bisa maju ya gitu. Anda mau hidup di sana terus sebagai bagian daripada nanti tenaga kerja di Jepang asal Indonesia, silakan, tetapi juga suatu saat ada kembali ke Indonesia menjadi agen-agen ya, kemajuan anak-anak dan adik-adikmu kelak gitu juga, syukur alhamdulillah gitu. Bapak dan Ibu sekalian, dalam forum ini kalau berbicara sabar pungli, saya kira juga nggak pas-pas banget itu Pak ya, karena saya lihat di sini saya lebih tepat. Yang pertama ya tentunya dia berpesan sama Pak Bambang, salah satu problem tenaga kerja kita ke luar negeri adalah TPPU ya, tindak pidana ya, penjualan atau perdagangan orang ya, itu banyak terjadi ya. Mudah-mudahan LPK Kansa ini tidak menjadi bagian itu, meskipun sebenarnya gitu ya, ini juga komoditas kalau kita berbicara industri dan ekonomi itu. Jadi tenaga kerja ini juga worker, ini termasuk komoditas dia ya. Karena kita, misalnya saya orang Islam, umroh atau haji, itu juga di Madinah ya, di Mekah ya, Al-Mukarramah, itu juga banyak tenaga kerja asing gitu, yang pernah umroh, yang pernah haji ya, dari Bangladesh, dari Afrika, mereka menjadi tenaga-tenaga lapangan. Saya tidak ingin menyebutnya tenaga kasar ya gitu, tetapi tenaga-tenaga lapangan yang lebih mengandalkan pada skill ya, bukan pada level manajerial. Tapi juga Pak Bambang menyampaikan, kalau adik-adik saya nanti ya ada yang memiliki kemampuan manajerial dengan kualifikasi bahasa Jepang yang bagus, dari skill akan naik dia ya menjadi tenaga manajerial, jadi supervisor, dari manajer dan sebagainya. Tapi tantangan gitu. Dan ini bagus ya. Saya berbicara dalam beberapa konteks dan belajar karena saya ini polisi ya, sekolah dan sekolah. Hari ini kita mengalami ledakan populasi. Saya kemarin tugas di Jogja 2 tahun. Kalau saya survei itu teman-teman atau adik-adik kita, anak-anak kita SMA itu ya, yang jadi petani itu sedikit, nggak sampai 5% yang ingin kembali ke agraris gitu. Semua ingin jadi pegawai ya, tidak hanya pegawai negeri ya, pengen jadi tentara ya, pengen jadi polisi ya, pengen jadi ASN gitu, pokoknya ingin jadi pegawai. Tetapi ruang kerja birokrasi kita dalam 1 tahun tidak lebih ya, mungkin penerimaan pegawai baru nggak lebih daripada paling banyak 500.000 orang di semua kelembagaan, yang jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai negeri se-Indonesia tidak lebih dari 500.000 orang rekrutmen kalau tidak salah ya hitungnya, tidak lebih lah. Hari ini ada rekrutmen ya. Nah, bagaimana kemudian anak-anak kita yang tidak bisa masuk
terpilih, terseleksi untuk menjadi pegawai negara. Kemudian ada namanya ruang swasta, ya, BUMN. Itu pun ya mungkin belum bisa mengcover ya kelahiran tenaga kerja baru yang lahir setiap tahun, alumni SMA, alumni universitas gitu. Nah, itu seperti apa? Lari ke pertanian tidak punya tanah tidak punya skill, ya. Akhirnya ruang kerja yang lain harus mulai dilihat. Kalau bahasa Inggrisnya itu outward looking, melihat keluar, ya. Ternyata di beberapa negara Asia saja, Singapura, ya, Malaysia, Jepang gitu, ternyata membutuhkan juga tenaga kerja baru, ya, apalagi Jepang, Singapura, ya, karena kalau kita bonus demografi, Jepang itu less of population, dia mengalami degradasi populasi, turun dia, kebanyakan orang tua. Jadi di Jepang itu kebanyakan sekarang perpanjangan usia, polisinya diperpanjang usianya, ya, pegawai negeri yang lain diperpanjang usianya, termasuk di pabrik. Bukan karena apa-apa, kelahiran tenaga kerja baru itu tidak berbanding lurus dengan mereka yang memasuki masa pensiun, sehingga kemudian ruang inilah menjadi tantangan sekaligus peluang, ya, untuk Indonesia yang mengalami bonus demografi itu mengisi, ya. Paham nih? Nanti adik-adik, hari ini saya kemarin baca registrasi itu, ya, baca koran, baca media. Hari ini kalau Anda besok bisa nikah sama orang Jepang, ya, dan melahir di sana, itu pemerintah akan memberikan biaya gratis kepada anak kalian itu sampai universitas, sampai 3 anak. Ini memang lagi dikejar. Termasuk di China yang besar 1 miliar itu juga sekarang mengalami degradasi populasi. Karena apa? Orang-orang saat ini, ya, tadi saya juga berbicara dengan Mas apa? Mas Imam. Di Jepang itu malas kawin. Kalau kawin pun tidak mau punya anak. Nah, Indonesia, ya, karena kita didoktrin oleh ideologi, oleh agama, ya, dari dulu, dari nenek moyang kita, ya, maka orang Indonesia ini hari ini nikah adalah bagian daripada sunnah atau bahkan menjaga fardu daripada kehidupan. Betul nggak saya ngomong nih? Punya anak pun kalau bisa banyak-banyak, karena banyak anak banyak rezeki, katanya leluhur kita gitu. Nah, tapi di Jepang dan Singapura berbanding terbalik gitu loh. Mereka mengalami penurunan, sehingga hemat saya keberadaan LPK Kansa Indonesia Center ini harus jadi model, ya, untuk mampu, ya, menjadi bagian daripada pemerintah menyalurkan tenaga kerja Indonesia yang bersertifikasi, yang memiliki kualifikasi, ya, yang melalui jalur legal diatur oleh undang-undang itu untuk kemudian bekerja pada tempat-tempat yang pantas. Ya Pak Bambang, ya, saya titip betul loh, ya kan? Saya mewakili pemerintah Indonesia, titip betul, ya. Jangan sampai anak-anak kita nanti di sana ditempatkan dan bekerja pada tempat-tempat yang justru, ya, melahirkan masalah baru bagi mereka, ya. Jangan pernah memupus harapan dan cita-cita anak-anak kita, termasuk orang tuanya di belakang, ya. Ini saya titip sama Ibu Bambang, sama Pak Bambang gitu, sama kita semua sini yang ada, ya, yang peduli dengan LPK Kansa. Saya titip anak-anak kita, jangan sampai di sana nanti keleleran, bahasa orang Jawa itu Pak, ya kan, keleleran, kerjanya nggak betul, malah jadi korban kejahatan di sana. Karena saya tahu di Jepang juga organized crime juga tumbuh besar, ya, yakuza, ya, itu organized crime di sana Bapak, ya. Ini juga nanti saya titip Pak, ya, ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan situasi keamanan lah paling tidak di Jepang, politik, kultur, intercultural studies itu, sehingga mereka tahu di sana bergaul dengan siapa,
pantas atau tidak, tata titinya seperti apa, gitu. Jangan sampai nanti tenaga kerja kita di sana karena perbedaan budaya dan ketidakpahaman terhadap situasi sosial di sana bergaulnya ngawur, gitu. Justru jadi persoalan baru bagi kita. Gitu. Ya, persoalan baru juga bagi Kansa Indonesian Center, gitu. Ini satu hal ya. Yang kedua, ya tentunya adik-adik sekalian, ya, dalam perspektif untuk menjadikan Indonesia maju ya ke depan, siapapun presidennya, kan presiden nggak itu aja, tiap 5 tahun dipilih oleh rakyat, ya, dipilih oleh mekanisme pemilu, ya. Tidak ada namanya di Indonesia ini kan demokrasi presidennya abadi, ya. Presiden yang terpilih harus memiliki kompetensi. Kalau saya, ya sama nih ke Jepang, ya. Ada pelatihan, dipilih, direkrut, nggak sembarangan, nggak bisa. Anaknya Pak Bambang mentang-mentang anaknya terus bisa kerja di Jepang, nggak bisa, syaratnya ada. Ya. Jadi saya pesan juga, jangan yang tidak memenuhi syarat dipaksakan ke Jepang, hanya memenuhi hasrat daripada putra atau orang tua bapak. Itu. Nanti cerita nih, tadi saya cerita, gajinya berapa sih Pak Andri? Gajinya kurang lebih bersih 15 juta, kurang tidak salah Pak ya. Itu yang paling rendah. Karena sudah dipotong A, dipotong B, dipotong C. Kalau 3 tahun nabung, nggak boros, nggak salah pergaulan, pulang sudah bawa rata-rata 200 juta lebih. Ya. Ini saya pesan sama adik-adik nih, ya. Saya juga pernah di PBB, ya. Di Bosnia Herzegovina 13 bulan di Eropa. Saya juga pegawai tenaga kerja kepolisian yang ada di luar negeri. Saya jadi digaji oleh PBB, potong apartemen, potong hidup saya simpen, ya. Apalagi saya bujang, belum punya beban. Nih adik-adik saya kan bujang nih, rata-rata nih anak saya nih, ya. Pulang saya bawa 250 juta, terus saya belikan ruko, ya, di daerah Jogja. Belinya 250 juta, 8 tahun kemudian ruko itu sudah 1,4 miliar. Jadi pandai-pandailah kalian nanti, ya, menyimpan uang, jangan sembarangan, ya. Simpen yang bagus. Kalau mau dikumulatifkan, beli aset yang baik di sini, ya, di Indonesia. Kerja di sana, beli asetnya di sini. Nanti 10 tahun aset itu berkembang sendiri, ya, nilainya dan harganya. Ini pengalaman saya. Nah, tadi saya lihat Pak Dambang, kalau tenaga baru, skill mendasar, tenaga keterampilan rata-rata 15 juta. Tiap 3 tahun mungkin bisa 200-300 juta. Ya prihatin, masih bujang. Nggak ada orang kaya tuh ujug-ujug kaya, ya. Kecuali anaknya orang kaya. Gitu. Tapi kalau kita nggak berjuang juga akan habis kekayaan orang tua. Ya. Nggak usah iri, ya kan, sama anak-anak yang lain ujuk-ujuk, ya kan, jadi A, jadi B, jadi C. Kalian ditakdirkan berjuang, berjuanglah, ya, sama seperti saya anak bukan orang nggak punya, bisa masuk Apol, alumni Magelang, sama panjenengan nih, ini secang ya, ya saya juga alumni ini apa Tidar itu, ya, sama nih, Magelang ini pusat pelatihan berbagai macam profesi, termasuk polisi dan tentara, ya. Jadikan momentum nanti adik-adik kerja mumpung masih bujang, belum punya anak, target saya bujang yang laki 10 tahun lah, saya kumpulin duit itu 250 juta, 200 juta lah minimal, ya kan, kali 10, Anda sudah punya 10 kali penyimpanan, bisa udah punya 1M, 2M, udah cukup buat hidup itu. Kalau pinter-pinter bisa menjadi modal kehidupan selanjutnya, baru nikah, karena nikah bayar apa, buat anaknya dan sebagainya, ya. Jangan boros, punya duit kaget, ya kan, pacaran nggak karu-karuan, ya. Pacaran yang bener, ya. Kalau mau cari istri, cari yang istri yang bener, cari suami yang bener, ya. Jangan terjerumus pada pergaulan senang-senang. Ingat, keberangkatan panjenengan ke sana, orang tua ikut mendoakan. Jangan Anda bawa ke rumah, pulang ke luar negeri bawa masalah, tapi bawalah kebahagiaan. Nah, kembali lagi, ya. Nah, Anda ini, ya, nanti akan menjadi bagian daripada kekuatan Indonesia masa depan. Anda tahu China? Nih, Bu Bambang orang Cina nih, ya. Anda tahu Cina? Saya sekolah di Australia,
ya, tahun 97 ada namanya kampung Cina, Chinatown. Saya di Bosnia, negara perang, ada Chinatown, coba bayangkan tuh. Hebatnya orang Cina tuh. Negara Italia, saya sekolah, ada Chinatown. Nah, makanya Cina ini hebat. Kalau dari ilmu intelijen, jaringannya di mana-mana. Dia tinggal buat produksi yang murah, jualannya melalui orang-orang Cina yang ada di luar negeri. Nah, Indonesia mau maju, ya besok 10-20 tahun lagi kita produksi barang tertentu, ya, yang bersaing harganya dan kualitasnya. Nanti marketingnya adalah orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, panjenengan akan menjadi kekuatan Indonesia yang luar biasa di luar negeri. Harus begitu jiwa pikiranmu untuk Indonesia. Saya ingin seperti itu, mencontoh Cina. Coba Cina ke Australia, ke Eropa, ke Afrika, ke Arab, yang bangun kereta cepat orang Cina juga. Coba bayangkan tuh, luar biasa kan? Yang kata orang daerah halal dan daerah haram, tapi orang Cina juga, tirulah mereka. Makanya saya bilang, saya senang, ya, Anda berani melangkah. Oh iya, ruang kerja di Indonesia terbatas. Saya gagal seleksi di sini, tapi saya ada peluang lain di luar negeri. Anda berani ke luar negeri, belum tentu anak muda Indonesia yang lain seberani kalian. Ya, tepuk tangan dulu lah. Betul nggak saya ngomong nih? Orang ngekos rumah aja takut, pengennya di rumah aja. Ini yang bener, harus berani melangkah ke rumah, keluar dari rumah. Apalagi anak laki-laki, usia udah di atas 17 tahun, harus berani melangkah dia. Kalau bekutek di rumah terus, kagak pernah tumbuh dia. Tapi melangkah yang bener, bukan salah. Nah, melalui LPK Kansa Indonesia Center, ya, saya kira ini tempat yang tepat. Dan saya titip betul Pak Bambang ya, karena saya sudah hadir di sini. LPK Kansa Indonesia Center harus menjadi model, ya, institusi ketenaga kerjaan yang akan mengirimkan orang-orang Indonesia berkualitas, ya, bekerja di luar negeri dan mampu bersaing dengan negara lain. Nggak boleh sombong loh, jangan sombong, ya. Ingat loh, saya ini di Bosnia dengan 46 negara. Udah hebat kita nih seleksi. Nomor 1 nih dari Indonesia sampai sana, ada yang lebih pinter lagi. Filipina, hebat dia. Bahasa Inggrisnya bagus, semangat kerjanya bagus, ya, tanggung jawabnya bagus. Salah satu contoh tuh, pesaing ASEAN aja, Filipina. Bahasa Inggris bagus, kerjanya juga bagus, ya. Nah, kalian juga harus begitu. Di sana nanti nggak boleh ele-elean, kerja betul. Ikuti aturan, disiplin. Tunjukkan bahwa orang Indonesia mampu bekerja dengan dan berkompetisi dengan orang asing. Ya. Jangan bikin malu, kerjanya males, kerjanya tidur doang, ya, maunya gajinya naik, tapi tidak mau meningkatkan skill, ya. Ini pesan dari saya, ya, selaku juga alumni dari sebagai tenaga kerja asing pada masanya, gitu. Apa tujuannya? Lanjut, mana perman Pak? Nah ini terus, nah nih, ya, jagalah kedaulatan hubungan internasional. Panjaitan ini juga ambasador, ya, duta besar warna orang Indonesia di Jepang. Sama seperti saya, ketika saya tugas di Bosnia, ya, saya adalah mewakili polisi Indonesia, mewakili orang Indonesia. Sama ketika saya harus belajar di Australia, saya mewakili orang Indonesia, ya. Belajar di Jepang, mewakili orang Indonesia. Nah, inilah hubungan nasional. Jangan orang Indonesia kumpul di Jepang, panjangan ini membuat masalah yang nanti akan menjadi problem dalam hubungan internasional. Itu tolong saya titip, ya, karakter dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini saya berdiskusi dengan salah satu capres.
Tujuan kita bernegara adalah terciptanya masyarakat damai, adil, dan makmur. Dan saya pesan Pak Capres, saya katakan salah satu solusi dalam menghadapi bonus demografi dan tingginya angka pengangguran adalah memandang keluar. Ada ruang-ruang kerja di luar negeri yang bisa diisi oleh tenaga kerja kita yang skill dan terorganisir dengan baik. Tujuannya itu ya, masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Makmur ya tidak bisa diupayakan oleh pribadi-pribadi sendiri. Makmur juga harus difasilitasi oleh negara. Negara betul tidak bisa memberikan kita semua uang ya, karena keterbatasan pendapatan, tetapi negara harus memiliki sistem dan konsep agar masyarakatnya makmur. Salah satunya adalah ini ya, mendukung LPK seperti Kaca Indonesia Center yang mampu mengirim tenaga kerja yang skillful ya dan terorganisir ke luar negeri. Itu tujuannya seperti itu. Seperti juga tenaga kerja kita yang bekerja di Malaysia, di Arab ya dan sebagainya, di Hong Kong dan sebagainya ya. Itu memberikan kontribusi balik, feedback terhadap juga kemakmuran dirinya, keluarganya, dan juga negara ya. Ini tujuannya apa ya? Jadi Kansa sudah memainkan peran kecil untuk mencapai apa yang disebut dengan Indonesia yang damai, adil, dan makmur. Kalau tadi saya bilang Pak Bambang, kalau kita di Indonesia ini terpaku pada Indonesia, memasuk tentara nggak lulus, memasuk polisi nggak lulus, memasuk pegawai negeri nggak lulus, memasuk swasta juga nggak lulus, akhirnya pengangguran banyak. Pengangguran banyak secara kriminogenik, potensi kejahatan akan muncul. Maka tidak mungkin ada kedamaian, karena yang terjadi apa? Kejahatan yang tinggi. Maka saya bilang Pak Bambang, harus kita salurkan ya tenaga kerja yang skillful tapi tidak terwadahi dalam sistem tenaga kerja di dalam negeri, untuk kemudian kita kasih ruang di luar negeri. Lanjut. Nah, ini juga sekaitan dengan sabar pungli, saya kira Pak Bambang ya, manakala ada problem pada urusan-urusan yang berkaitan dengan pengembangan institusi LPK Kansa Center, saya ada titip Pak Polisi, saya titip Pak Tentara, saya titip Pak dari kabupaten atau kota ya, untuk bersama-sama lah kita support ya, selama itu Kansa menjalankan organisasi dengan aturan, dilancarkan ya, dibantu ya. Kalau ada urusan-urusan yang berkaitan dengan lembaga ini, jangan dipersulit ya, jangan juga nanti kita membebani yang kira-kira kemudian Pak Bambang ini merasa terbebani, tidak terbantu ya. Saya percaya Pak Bambang orang baik ya. Kalau kita membantu ya tanpa kita minta, Pak Bambang itu orangnya pengertian ya, khas orang Indonesia. Saya jadi polisi 30 tahun ya, saya bukan mau sombong, saya bukan mau pamer diri, enggak gitu. Saya tidak pernah ya aneh-aneh ya, nggak pernah aneh-aneh menggunakan kekuasaan yang ada pada diri saya ya. Dan saya percaya orang Indonesia baik, dia akan berikan segalanya kalau kita baik. Kalau hatinya bisa kita rebut, kalau pikirannya bisa kita pegang ya, selama kita menunjukkan profesionalisme dan pelayanan yang baik terhadap orang Indonesia. Saya tugas di NTT ya, di perbatasan Timur-Timur, ketika Timur-Timur masih ada kita, masih ada Fretlin ya. Saya layani rakyat di sana, orang-orang miskin, taunya besoknya berterima kasih dengan memberikan apa? Ayam, telur, kambing, nggak apa-apa. Itulah orang Indonesia. Nggak bisa kita kemudian melakukan interpretasi semuanya harus serba pakai apa? Uang. 30 tahun bintang 2 juga, alhamdulillah, dan tidak sulit. Saya bintang 2 ditolong oleh Tuhan, mungkin karena saya menanamkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang banyak, dan orang banyak ini juga mendoakan dalam perjalanan karir saya. Ya saya kira itu jangan sampai nanti ini dipersulit. Pak Kapolsek ya, Pak Kapolres, Pak Danamil ya, Pak Camat, didukung selama mereka
on the track pada aturan undang-undang. Tetapi kalau kira-kira sudah menyimpang, diingatkan kalau memang kenal gitu. Lanjut. Nah, saya pikir juga nanti Bapak, saya titip Pak Bambang, kita punya ideologi negara yang karakter Pancasila ya. Karakter nasional, karakter birokrat, dan karakter masyarakat umum. Saya kira salah satu keunggulan nanti tenaga kerja kita di luar negeri, kita punya karakter Pancasila, Pak. Mereka meyakini adanya Tuhan, mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan, dan mereka melaksanakan perilaku sosialnya dan perilaku organisasinya ya sesuai dengan apa yang diyakini. Ingat ya adik-adik ya, ini ada yang pakai jilbab ya, ada yang nggak pakai jilbab ya. Kalau sudah kita beragama, yakin sama Tuhan, jangan sekali-kali kita menyimpang. Contoh ya kan, habis sholat yang Islam nipu orang, kerja males gitu ya, mencuri, ganggu orang, hak orang lain, jangan ya. Kalau sudah kita yakin sama Tuhan, ikutilah saja perilaku yang dibolehkan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang dilarang yang jangan dilakukan. Paham nih maksud saya ya? Udah sembahyang yang ke gereja, habis dari gereja maling, menipu, mencuri, ya jangan, ikuti saja apa yang menjadi koridor daripada Tuhan ya. Sama situasi sekarang berlaku untuk saya, untuk para birokrat, tentara, polisi ya. Sudah, kita punya Sabta Marga yang tentara, punya Tribrata yang polisi, punya Catur Eka Prasetya Kopri ya, Panca Prasetya Kopri. Udah jalani saja, nggak usah aneh-aneh. Rezeki itu sudah yang diatur Tuhan. Kalau waktunya datang, dia pasti datang. Jangan habis kita sembahyang ikut perilaku setan kayak gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis sholat, habis itu rakyat datang ke tempat kita, bukannya dilayani ya dikerjain ya, itu nggak boleh ya. Nanti juga di luar negeri tunjukkan bahwa kalian adalah duta besar Pancasila. Bagaimana kalau di Jepang punya Bushido, Indonesia punya apa? Punya Pancasila, Pak. Gitu. Apa itu Pancasila? Jelaskan. Adalah nilai-nilai yang diyakini dan dilakukan oleh seluruh orang Indonesia ya. Lanjut. Saya kira ini untuk birokrasi, untuk yang lain-lainnya. Lanjut. Ini ya. Di sana juga nanti di perusahaan, Bapak dan Ibu sekalian, saya titip pesan ya. Adik-adik saya jangan melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ya. Nipu perusahaan, dikasih kepercayaan nggak amanah ya. Nanti dipanggil diperiksa oleh polisi Jepang ya. Akhirnya kemudian menjadi catatan hitam, catatan buruk buat LPK Kansa ya Pak Bambang ya. Ya, ini tolong ya. Jangan suka gratil ya. Suka barangnya orang, tahu nggak kamu? Udah biarin. Haknya orang, haknya orang. Hak kita ya hak kita. Ya, jangan suka gratil, pesan saya. Haknya orang biarkan saja. Karena hak kita juga punya kita sendiri. Ya saya pesan nih, jangan nanti di sana maling, gelapin barang-barang inventaris perusahaan ya, dikasih kepercayaan ya, amanah digelapkan atau dicuri. Ingat, di negeri orang yang membantu siapa? Seenaknya dibantu, lebih enak di negeri sendiri kalau bermasalah. Jangan buat masalah ya, saya pesan ya. Lanjut, saya kira ini untuk pegawai pungli ya. Lanjut, ini untuk khusus pungli. Terus saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Pertama-tama tentunya saya apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Pak Bambang dan Ibu gitu. Arigato ya? Terima kasih apa? Arigato gitu. Buat Bu Bambang dan Pak Bambang atas undangan, pelayanan yang begitu bagus, dan lain-lainnya, termasuk Pak Tias ya, yang mengorganisir acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kedua, saya titip Bapak, saya siap support lah secara pribadi ya, dan nanti mungkin institusi gitu, saya akan berbicara banyak dengan tenaga kerja ya, karena kedudukan saya sebagai staf ahli ya, bisa menjadi role model
menjadi bagian daripada pemerintah Indonesia untuk bisa menyalurkan tenaga-tenaga produktif ya, yang satu berminat, kedua memiliki peluang untuk bisa kerja di luar negeri, sehingga kemudian menjadi bagian kecil ya dari solusi bonus demografi yang kita alami. Terus yang ketiga, saya titip Bapak, biar bagaimanapun mereka anak-anak Bapak loh ya, anaknya Pak Bambang, anaknya Bu Bambang ya. Ini bukan sekedar komoditas ekonomi loh dilihatnya, as a family saya titip ya. Kalau mereka ada apa-apa, kita harus punya hati nurani ya, jangan sampai mereka nanti terjerembab pada persoalan, baik itu sebagai subjek dari persoalan maupun sebagai objek dari persoalan ya. Sekali lagi saya pesan, LPK Kansa Indonesia Center tidak saja menjadikan tenaga kerja yang ada sebagai komoditas ekonomi, tetapi jadikanlah itu sebagai ibadah. Anak-anak kita ya Bu Bambang ya, mereka itu anak-anak kita yang kepengen kerja, pengen bahagia, pengen punya kehidupan yang mandiri, pengen menyenangkan orang tuanya. Titip ya Pak ya, itu anak-anak Bapak ya, saya titip oleh Pak Bambang dan Bu Bambang dan Pak Tias nanti ya tentunya ya, dengan senior-senior sini, guru-guru di sini, agar mereka betul-betul menjadi tenaga kerja yang qualified. Kemudian kita sebagai Kansa Indonesia Center juga bertanggung jawab terhadap masa depan mereka besok dan lusa. Terakhir, semoga ikhtiar kita bersama adalah ikhtiar kecil dari partisipasi kita dalam menjalankan amanat konstitusi ya, menjadikan masyarakat Indonesia adil, damai, dan makmur. Akhir kalam saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimashita. Terima kasih kepada beliau yang kami muliakan, Irjen Pol Dr. Andri Wibowo SIK MH MSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya merupakan foto bersama kepada beliau Bapak Irjen Pol Dr. Andri Wibowo SIK MH MSI, kepada dengan beliau Bapak Bambang Suwandarto, persilakan. LPK Kansa maju jaya jaya jaya. Ayo, makasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berhormati, bagi para tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya merupakan istirahat kepada Bapak Ibu. Bagi para tamu undangan, persilakan monggo untuk menikmati hidangan yang tentunya telah tersedia. Sekali lagi, acara kali ini merupakan acara menikmati makan siang. Kasih monggo di sebelah. Iya, oke. Skillnya apa? Listrik atau apa gitu maksudnya? Oh, pertanian. Kan banyak juga sana ya Mas ya? Iya. Jadi untuk pertanian sebenarnya selalu dan masalah, tapi secara khusus saya nggak begitu ini sebenarnya. Karena nanti bisa saya sampaikan. Karena rata-rata kan yang dikejar sama anak-anak itu kan yang banyak lemburnya. Sementara pertanian. Ini pertanian. Masih siswa, Mas. Masih siswa. Oh iya. Belum dapat job. Yang masih kelas 1. Udah dapat job? Di mana? Di Miekeng. Nanti kabur lagi, misalnya kamu berdatang kangen orang tua ya piye iki orang merantau. Hah? Ya harus tabah orang merantau tuh. Ya kan? Ya tapi kalau banyak macam-macam perusahaan juga kamu nggak bisa, harus lapor, ya kan? Nanti nangis lah, bisa ingat mama, ingat bapak. Ya betul nih saya ngomong nih, kamu sini seneng mau berangkat luar negeri, ya kan? Teman sampai sana nanti ingat orang tua, jauh, bingung, ya kan? Harus merantau, harus stop. Hati-hati, ingat orang tua Tuhan, ya kan? Ini dapat di mana? Belum dapat job. Apa perawat? Tapi pernah kerja di restoran apa? Enggak, ngelamarnya mau di mana? Yang nanti kan katanya bulan 1 ada job pengolahan makanan sama. Oh ya. Yang perempuan yang dipersiapkan untuk pengolahan makanan semua ya? Bahasa Jepang udah bagus mana? Ya harus belajar. Kalau kamu nanti solid,
gagap awak gitu. Kalau saya kan sekolah dikasih translator, jadi nggak ada kewajiban bahasa Jepang gitu loh, ya kan? Iya, jangan nanti harus bisa survive. Salah satunya adalah kemampuan bahasa, ya. Betul nih saya ngomong, nggak mungkin kamu nggak punya bahasa terus gagap, kenapa? Bahasa Tarzan nggak mungkin, karena kamu bingung nanti kan ya. Ya, saling kontak, ya kan? Sama di sini jangan terputus. Call center ada ya? Ada apa-apa kan lapor, report ya. Ikut ini nih Pak, ikut Hunter Benny kalau orang Jawa tuh. Jangan dilepas cul gitu loh. Tetap punya rasa apa? Anak kita anak memiliki ya ikatan. Ya? Loh ya, nanti diurusin ya. Pokoknya Jepang nih, Jepang, Singapura banyak lah. Udah pokoknya apa orang harus jangan di sini terus lah. Harus maju. Ya kan gitu loh. Harus maju, punya pengalaman. Nanti 5-10 tahun lagi udah punya pengalaman, kamu mau kerja di Indonesia dengan dana yang ada kan bisa berkembang kan. Gitu. Yang food marketing mana? Pengolahan makanan ada kan? Pokoknya harus cerdas lah. Dunia ini jangan lihat sempit, magelang aja lihat. Wah parah udah nggak maju-maju kamu tuh, ya kan? Saya nih Pak kalau nggak jadi polisi udah lari kemana-mana. Saya udah polisi ya, saya terbatas. Betul jiwa saya tuh trat explorer. Nggak betah satu tempat explorer, kepengen ini gitu. Betul loh, jualan ayam juga pernah saya tuh, ya kan mikul, betul saya nih ngomong, nggak malu-malu saya kerja, gitu. Yang penting maju gitu. Makanya Pak Bambang saya mau belajar juga nih kan. Itu nggak Pak? Iya saya ini karena polisi aja, terbatas tenaga saya, gitu. Selamat ya, banyak doa di sana jangan lupa gitu, ibadah. Ini baru-baru semua belum dapat kerjaan semua nih. Udah dapat kamu? Banyak doa, ya kan? Kalau yang Islam tahajud jangan lupa, duha jangan lupa, ya kan? Karena rezeki itu dari Allah, ya. Hah? Iya. Gak coba. Dari SMK Ma'arif BKK. Oh. Iya. Di sekolah. Pokoknya yang seleksi Bu. Makanya kalau gitu harus ada ekstrakurikuler. Bahasa Jepang. Nanti mau dimasukin ke pelajaran. Iya, ekstrakurikuler. Mau dimasukin kurikulum. Jadi untuk teman-teman adik-adik, anak-anak yang sudah kelas 3 di semester awal yang berminat akan Karena ini ibadah Mas. Ya betul kita ekonomi. Ya kan karena yang punya ibadah. ya artinya niat kita ibadah, nyalurkan orang-orang ini tapi nyalurkan yang bener. Ya kan gitu. Itu ibadah kan mereka kerja, selama mereka kerja kita dapat pahalanya tuh. Iya betul. Ini nggak makan nih, nunggu aja. Habis ini Jenderal. Udah siap. Musik main aja lagi. Musik. Makin lama untung di kamu dibayar kan gimana sih kamu? Ya makanya udah ya, sukses. Berdoa sama Tuhan yang ngasih rezeki itu Tuhan, ya kan? Ya. Oke, sukses selalu ya. Salam buat orang tua semua ya. Ya. Ayo, udah musik main. Oke. Wes dibayar malah. Oke, baik, terima kasih. Bersama Jaing Production di kesempatan siang hari ini, kembali teman-teman untuk panjenengan semuanya, kami persembahkan sambil menikmati dengan suasana di kesempatan siang hari ini dalam acara kunjungan beliau yang kami hormati Bapak Irjen Pol Dr. Andri Wibowo SIK MH MSI ya, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Iya, terima kasih kedatangannya ya. Ya. Kali ini Berdiri berjoget semua lagi. Ya, kursinya pindah dulu. Iya. Sambil mengiringi suasana di kesempatan siang hari ini untuk istirahat sambil menikmati hidangan. Tentunya sekali lagi dari kami Jayeng Production hadir menghiasi suasana di siang berbahagia spesial hadirin seluruhnya. Dan kali ini bersama artis cantik dari kami ada Puspita Dewi. Bareng mana? Oke, dan juga ada Tisa Mega. Oke, masih bareng Jayeng Production di sini. Kita joget bareng-bareng lagi ya. Oke. Podo.
ikhlaske. Bareng-bareng Mas ke sini. Nyatane sesingkat-singkate ceritane ngalene tetep ora gampang, ora kaya kowe sing gampang milih liyane. Ayo Mas. Koyo kowe sing gampang oleh liyane. Jani nanging ora iso duweni, ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing mbok karepke. Udane koyo ramah atiku melu telas. Oke, diinformasikan untuk kelas U11 untuk menikmati dengan terlebih dahulu, nanti gantian ya.
Burung katon lelimangan kaya margi atiku rasa kelon tembang tresnaku ngemu iso apa pancen pacoban urip iki siramu natoni atiku apa pancen pacono jasongko jebol tresnaku ngemu iso apa pancen wis dilesti sliramu kepacut katresnani ning nyatane sliramu ra bisa tanggepi pungkasane tak trimo lelakonku najan peresuning ati muga Gusti paring pepadang lakon tresnamu lakon iki Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dah. Ayo sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Maju, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan yang meriah. Terus masih itu. Hai. Ini kan pelepasan mobil keluar kan? Siap. Lari, hasilnya. Tuh. Beri aplaus yang terbaik ya. Buat kanan buat. Angkat kanan semuanya.